Saudara-saudara, ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2021 ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi masih dan belum berlalu, di mana kegiatan kita itu jadi ada batasan, banyak masalah yang sukar untuk diselesaikan. Kita tahu udah ada bencana di sana sini dan banyak peristiwa yang mengejutkan, ada yang meningkatnya kejahatan dan lain-lain. Minggu depan kita akan mengawali tahun yang baru. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi tantangan di depan mata kita yang bagi banyak orang itu penuh ketidakpastian, bahkan bisa mengguncangkan iman orang percaya. Seakan Tuhan membiarkan saja apa yang terjadi, termasuk keadaan pandemi yang sekarang ini. Saya yakin begitu banyak orang yang berdoa supaya hal-hal buruk itu segera berlalu. Tetapi beberapa dari mereka itu kecewa, putus asa, karena nampaknya belum ada jawaban. Kalau kita baca kitab Habakuk tadi di pasal yang pertama, di ayat 24 sampai 4 itu mengatakan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru padamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itu sebabnya keadilan muncul terbalik. Kalau saudara dan saya itu pergi ke tempat tertentu, waktu saudara masuk ke situ, mungkin saudara nggak menyadari bahwa saudara sedang diawasi. Mungkin lewat CCTV kalau sekarang ini kan. Jadi apa yang saudara perbuat, entah itu cuma jalan saja, atau bersalaman dengan teman, atau apapun yang sedang saudara lakukan, dari segala sudut itu akan terlihat apa yang saudara perbuat itu. Bahkan terekam, sehingga kapanpun diperlukan rekaman itu dibuka, perbuatan saudara masih bisa ditelusuri apa yang saudara perbuat. Siapa tahu mungkin suatu saat benda terkecil seperti virus pun bisa terlihat pakai itu. Bisa terdeteksi di mana, nggak perlu tunggu ada yang terinfeksi dahulu seperti sekarang. Itu adalah gambaran yang sama yang terdapat di dalam Alkitab untuk kita. Kalau kita baca di Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Di pasal 15 Amsal ini ayat 3 mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Daud juga mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 1-7. Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganku ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Itu kata Daud. Mungkin juga seharusnya kata kita itu. Jadi sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada persembunyian. Ketika saya berbaring, ketika saya bangun, mata Tuhan itu selalu mengawasi. Apa perasaan saudara ketika terus-terus diawasi? Ini menggambarkan dampak mata Tuhan yang melihat segalanya terhadap umat manusia. Itu membawa ketakutan bagi orang-orang berdosa. Sementara itu membawa penghiburan bagi orang-orang yang saleh sebetulnya. Jadi mata Tuhan itu selalu hadir. Adalah
kebenaran yang tidak terbantahkan. Kalau kita baca Mazmur tadi di 139:7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kemahatauan atau pengetahuan tentang segala sesuatu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Fakta ini dipelajari sejak dini dan merupakan kebenaran yang dipercaya oleh orang-orang kudus sejak dahulu. Namun, seperti yang kita baca dalam ayat kita di Habakuk itu, Habakuk sudah melupakannya. Keluhannya di dalam kepada Tuhan itu, di dalam pasal 1 ayat 2-4 tadi, adalah bahwa Tuhan sepertinya telah gagal melihat atau mengabaikan ketidakadilan di Yehuda. Keputusasaan sudah menangkap harapan Nabi Habakuk ini dan membutakan mata imannya. Sesudah Tuhan mendengarkan keluhan Habakuk, Tuhan menjawab protesnya itu. Makanya di ayat 5-11 dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang mendekat dari jauh. Mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan di depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicongokkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Kita lihat bahwa Tuhan bukanlah penonton yang tidak peduli. Tuhan membiarkan ketidakadilan pergi tanpa hukuman selama-lamanya. Dia tidak membiarkan hukuman itu pergi. Tuhan membuktikan kemuliaannya dan menghukum orang-orang berdosa yang angkuh. Pertanyaan Habakuk di dalam ayat 2 itu mengungkapkan perasaannya bahwa Tuhan tidak aktif dan acuh tak acuh. Makanya dia nanyanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar. Jadi ini Habakuk itu tenggelam di lautan ketidakpastian tanpa kompas firman Tuhan untuk mengarahkan dia. Iman Habakuk itu sebetulnya membutuhkan penguatan. Maka Allah mengirim pesan yang memberikan arahan dan harapan bagi Habakuk ini. Makanya di ayat 5-6 itu dikatakan tadi, lihatlah di antara bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi harapan muncul ketika kita yakin bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu meskipun nampaknya Tuhan tidak melakukannya. Sewaktu harapan Habakuk itu tumbuh, Habakuk didorong untuk percaya bahwa Tuhan layak mendapatkan kepercayaan mutlak terlepas dari malapetaka hidup. Orang Kristen bisa mengenali kelemahan Yakub sebetulnya. Kita melihat orang benar dianiaya dan tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan itu sedang tidur atau ngantuk atau sibuk dengan wilayah yang lebih penting di bumi ini daripada kita. Kita kehilangan pandangan akan penyertaan atau penjagaan abadi Tuhan dan melupakan keyakinan pemazmur kalau seperti itu. Di Mazmur 121 ayat 3 dan 4 itu mengatakan,
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi mari kita pelajari jawaban Tuhan atas kebingungan Habakuk ini. Dan mengamati bagaimana kewaspadaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kekal ditekankan kepada nabi yang kebingungan itu. Kita juga akan mendapatkan kembali harapan dan memperbarui kepercayaan kita pada kemampuan Tuhan untuk memelihara kita, menjaga kita, menyertai kita, untuk kita tetap aman. Kita tidak bisa melihat kegiatan Tuhan terus-menerus memang. Ketika tekanan hidup bertambah, kita gagal untuk fokus pada surga, karena kita diliputi oleh perhatian duniawi. Akibatnya, kita berjalan dengan melihat, karena iman kita gagal. Ini adalah masalah Habakuk, tapi bisa juga menjadi masalah saudara dan saya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi pengumuman ilahi ini datang sebagai seruan, menggerakkan iman Habakuk dan melepaskannya dari cengkraman keputusasaan. Ayat tersebut mengumumkan, lihat, perhatikan, heranlah, aku sedang melakukan sesuatu. Bahkan ketika Habakuk itu menuduh Tuhan tidak peduli, Tuhan sedang membuat peristiwa-peristiwa di bumi ini untuk melaksanakan atau untuk mencapai kehendak Tuhan. Pesan yang membesarkan hati ini dikomunikasikan dengan istilah bekerja. Makanya dikatakan, aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Kata tersebut mengacu pada kerja keras seorang pengusaha yang menggunakan keahliannya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Itu bisa menggambarkan seorang tukang kayu, pembuat tembikar, tukang batu, tukang bangunan, atau pengrajin terampil lainnya. Saat pengusaha itu mulai pekerjaannya, pengamat yang tidak terlatih tidak melihat rancangan dia. Mungkin pengamat melihat itu semuanya terlihat kacau. Sama seperti waktu ada orang yang mungkin mau membangun suatu bangunan dari awal. Kelihatannya berantakan semua. Tapi pas sudah jadi bagaimana? Ada rumah yang jadi indah sekali kan? Keterampilan pengrajin ahli segera akan memberikan bentuk karya dan keindahannya muncul. Ketika penyelesaian datang, rancangannya itu baru bisa dimengerti. Ini menolong kita memahami bagaimana Habakuk itu melihat pekerjaan Tuhan di Yehuda. Pada awalnya nampak semua hancur total. Nabi Habakuk berpikir bahwa Tuhan sudah kehilangan kendali. Tuhan itu sedang melakukan apa yang dia rancangkan sebetulnya. Dia harus nunggu dan membiarkan ahli bangunan melakukan keahliannya. Akhirnya itu akan mengungkapkan rancangan yang direncanakan, di mana Allah sudah memegang kendali penuh. Kalau kita melihat Dia yang agung itu untuk melakukan pekerjaan yang menakjubkan, ketika hidup itu menjadi frustrasi, kecewa, iman kita itu akan diperbarui. Makanya Mazmur 106 ayat 1 itu Daud menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berapa ayat di dalam Mazmur yang menyatakan seperti itu. Selalu dikatakan perintahnya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak sebentar-sebentar, selama-lamanya. Ya. Habakuk diberitahu tentang aspek lain dari pekerjaan Tuhan yang menolong imannya yang bergumul itu. Tuhan mengatakan kepada Habakuk itu bahwa pekerjaannya akan sangat menakjubkan, sehingga Nabi Habakuk akan terpesona. Ungkapan seruan ganda ini, heran dan tercengang-cengang, itu menggambarkan keheranan total yang akan dialami Habakuk saat melihat hasil dari pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang menegaskan kemampuannya untuk memperbaiki
ketidakadilan. Dia sanggup, dia pasti, untuk memperbaiki segala sesuatu yang kita anggap itu kacau, seperti pandemi ini. Ketidakadilan tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang menakjubkan sebagai pembalasan. Kekuatan luar biasa ini mudah dipahami oleh Israel. Yeremia itu menulis tentang sebuah peristiwa di mana Raja Zedekia itu memimpin pemberontakan melawan Babilonia dan mendapati dirinya itu dikepung. Tidak ada harapan untuk melarikan diri. Raja Zedekia itu memanggil Yeremia dan meminta agar nabi itu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Raja itu berkata di Yeremia 21 ayat 2b, barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Raja Zedekia menyadari bahwa Tuhan mampu melakukan pekerjaan menakjubkan yang nampaknya mustahil. Habakuk membutuhkan pengingat Tuhan untuk menolongnya mendapatkan kembali harapan di dalam penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Orang Kristen harus mengingat pelajaran ini saat kita berjuang melawan ketidakadilan hidup. Ketika masalah mendesak dan kekecewaan, frustrasi, putus asa itu muncul, kita harus tetap fokus pada karya Tuhan yang menakjubkan. Kalau kita lihat Ayub 37 ayat 14 dikatakan, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban Allah. Di ayat 16 dikatakan, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Mazmur 72 ayat 18 juga mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jadi Tuhan bisa melakukan semuanya sendirian, tidak perlu bantuan orang dalam menghadapi segala masalah. Ingat tulah di Mesir itu. Siapa yang berbuat itu? Musa? Bukan, Musa cuma alatnya saja. Tapi Tuhan yang berbuat itu. Kenapa nggak semuanya mati? Hanya yang di bangsa Mesir aja yang mati, anak sulungnya. Bisa-bisanya begitu. Itu karena tangan Tuhan. Ketidaksetiaan itu sudah membuat Habakuk mempertanyakan kendali Tuhan. Menanggapi kebingungan Habakuk, Tuhan itu berkata di ayat 6 itu, akulah yang membangkitkan. Penegasan sederhana ini menggarisbawahi kendali mutlak Tuhan. Allah memegang kendali bahkan ketika segala sesuatu tampak di luar kendali. Di Yesaya 10 ayat 5-6 celakalah Asur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka dalam seperti lumpur di jalan. Yeremia 5:15. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai Israel. Demikianlah firman Tuhan, suatu bangsa yang kokoh, kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Amos 6 ayat 14 juga mengatakan, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Di dalam pernyataan Tuhan kepada Habakuk, Tuhan menggunakan kata aku juga yang tegas untuk menekankan kemutlakan kuasa ilahi. Sama seperti pengrajin mengurus setiap rincian, demikian pula Tuhan bekerja dengan hati-hati. Saat Tuhan bekerja, semua rincian itu akan dibahas, akan dikatakan, akan diberitahukan. Pekerjaan yang diselesaikan tidak akan gagal untuk mencapai tujuannya. Kendali mutlak ini adalah dasar keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi pada kita, itu akan membuahkan hasil. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, Tuhan akan melihat
bahwa tujuannya akan tercapai. Tuhan itu memberitahu Habakuk bahwa orang Kasdim, itu yang disebut dari Babel itu, akan menghukum ketidakbenaran Yehuda. Perhatikan bahwa janji Tuhan dibuat sebelum munculnya Babilonia sebagai kekuatan dunia. Bangsa ini dikenal dengan cara-caranya yang keras, tapi belum dianggap sebagai pemain penting dalam pemerintahan dunia waktu itu. Tuhan memberitahu Habakuk bahwa orang Kasdim ini akan dikuatkan dan akan menaklukkan Yehuda. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Tuhan menegaskan kekuasaan mereka, kesupremasi dunia. Karena Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Karena kendali Tuhan, bahkan negara-negara yang paling kuat pun hanya sekuat yang tidak penting. Masing-masing terlihat seperti setetes air dalam ember. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebetir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi contoh ini digabungkan dengan ayat lain tadi. Seharusnya mendorong orang-orang kudus yang bergumul dengan ketidakadilan, bergumul dengan masalah, dengan penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan itu memegang kendali. Dan kendalinya memastikan bahwa pemeliharaan ilahi akan mencapai tujuannya. Kita tahu bahwa ada setan yang selalu menggoda iman itu. Setan harus mendapat izin untuk menampi Petrus dan mencobai Ayub. Tidak sembarangan setan melakukan itu. Kalau kita lihat contoh maunya Lukas 22 ayat 31, 33. Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kita lihat buktinya pada saat dia ngomong begini. Yesus sudah berdoa untuk Petrus itu, supaya imannya jangan gugur. Tapi dia juga pasti tahu asal sudah insaf. Jadi waktu dia ngomong ini dia belum insaf sebetulnya. Kenapa? Toh waktu Yesus ditangkap dia malah kabur, lari. Baru diam-diam nanti dia pergi ke tempat pengadilan. Itu pun dia menyangkal Yesus. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ini dalam kuasamu, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi iblis terbatas untuk melakukan sesuatu untuk Ayub itu. Kenapa? Karena Tuhan yang ngatur. Terlepas dari betapa jahatnya setan, dia nggak bisa membebani orang Kristen itu dengan godaan yang tidak tertahankan. Kalau kita digodai, kita pasti ada jalan keluar. Seperti dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan yang ngatur. Bahkan ketika malapetaka membuat orang Kristen itu bertekuk lutut, mereka bisa menjadi lebih dari pemenang kalau mereka berpegang teguh pada iman. Roma 35, 39, Roma 8 ayat 35, 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan
yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan. Satu ayat menggambarkan hal ini lebih baik daripada yang lain. Itu di Kejadian 50 ayat 20. Yusuf itu dibenci dan dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke dalam lubang di padang gurun dan dijual sebagai budak. Ada kebohongan istri Potifar. Dia akhirnya mendapat mimpi di penjara dan sikap tidak tahu berterima kasih para pelayan. Itu adalah cobaan tambahannya. Tetapi pada akhirnya Yusuf dengan percaya diri memberitahu saudara-saudaranya. Dia katakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apakah saudara menghargai iman Yusuf yang luar biasa ini? Apakah saudara lihat kendali Tuhan yang luar biasa atas segala sesuatu? Termasuk apa? Di zaman sekarang apakah dia tidak mengendalikan? Dia kendalikan. Penyakit, dia yang adakan, dia yang nanti juga kendalikan. Kapanpun saudara merasa terasing, dilecehkan karena ketidakadilan, karena kejahatan yang merajalela, ingatlah apa yang dilupakan Habakuk itu. Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Tuhan mampu menyelesaikan segala sesuatu itu. Lihat nubuatan tentang orang Kasdim di Babilonia ini. Habakuk itu perlu mengingat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mencapai tujuan yang direncanakan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang disengaja untuk mencapai tujuannya secara sejarah itu terbuktikan. Secara sejarah aja terbuktikan. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Babilonia hanyalah salah satu dari banyak gambaran tentang bagaimana Tuhan menggunakan bangsa-bangsa jahat, orang-orang bermasalah, dan keadaan yang mengerikan untuk melaksanakan tujuan Dia. Ketika Tuhan menggunakan bangsa atau orang jahat, Dia tidak memaksa mereka untuk jadi alatnya, untuk jadi alat Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan memilih suatu umat dan kemudian menentukan mereka untuk kehidupan yang jahat itu adalah penghujatan. Allah mengizinkan semua orang, bahkan yang paling jahat sekalipun, kebebasan memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Setelah mereka membuat pilihan, maka Tuhan bekerja dengan pilihan itu untuk mencapai kehendaknya. Fakta bahwa Tuhan, tujuan Tuhan akan tercapai terlepas dari tindakan manusia. Dinyatakan dengan jelas oleh Yesaya itu. Tuhan semesta alam sudah bersumpah dengan mengatakan di Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Di ayat 26-27 dikatakan, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Bagaimana kita bisa yakin bahwa maksud tujuan Allah itu akan tercapai? Ketika kita dikelilingi oleh krisis, ketika semuanya berjalan salah, ketika teman-teman meninggalkan kita, dan ketika musuh itu berlimpah, ketika yang dapat kita lihat hanyalah ketidakadilan dan kejahatan, bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu yang baik akan dihasilkan? Hal ini bisa kita ketahui karena Tuhanlah, Tuhan yang berdaulat, yang tujuannya akan tercapai. Tuhan itu meyakinkan kita di Yeremia 4 ayat 28. Karena hal ini, bumi akan berkabut dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangnya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Apa tujuan Tuhan? Pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan Tuhan. Dengan kepercayaan penuh, mari kita katakan,
Tuhan semesta alam sudah merencanakan, dan siapa yang bisa menggagalkannya? Makanya kalau kita lihat Roma 8 ayat 31, tadi dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Habakuk perlu mengingat bahwa Allah itu mengetahui dosa Yehuda, kekejaman Babilonia. Tuhan mencirikan mereka sebagai garang dan tangkas. Istilah garang itu mengacu pada perlakuan biadab dan tanpa ampun terhadap orang lain. Orang Babilonia itu akan menang atas Yehuda, dan kemenangan mereka akan ditandai dengan kekerasan. Penggunaan negara barbar ini mengejutkan Habakuk. Tuhan sudah memperingatkan Habakuk sebelumnya. Kamu tidak akan percaya jika kamu diberitahu di ayat 5 itu. Tapi pemakaian Babilonia oleh Tuhan untuk menghukum Yehuda itu tidak berarti Tuhan memaafkan kebiadaban Babilonia. Meskipun bangsa yang ganas sedang dibangkitkan oleh kuasa Tuhan, mereka juga berada di bawah pengawasan mata Tuhan yang waspada. Karena Tuhan memegang kendali penuh. Bahkan mereka yang bengis, keras, gegabah, dan kasar akan dimintai pertanggunggan jawab. Orang-orang Kristen bergumul dengan iman yang frustrasi ketika kita melihat Tuhan mengizinkan kejahatan keji itu untuk menghukum ketidakadilan. Kita tahu, banyak sekarang negara setuju dengan homoseksualitas, kan? Melegalkan pembunuhan bayi atau aborsi, menoleransi bunuh diri dengan suntik mati, menghancurkan fondasi keluarga dengan kawin cerai. Kekerasan yang tidak masuk akal membuat kota-kota juga jadi zona perang. Politisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Alkitabiah itu dikalahkan oleh mereka yang secara terang-terangan memamerkan nilai-nilai amoral. Kita seperti Habakuk mungkin geleng-geleng kepala, mengaku, saya nggak tahu apa yang Tuhan lakukan. Kita merasa nggak berdaya ketika diminta untuk menghibur mereka yang hidupnya sudah tersentuh oleh tragedi, oleh malapetaka. Dengan frustrasi kita mungkin mengatakan, saya tidak bisa jelaskan apa yang sedang terjadi, saya hanya tidak tahu. Ketika kita dilanda kebingungan ini, perhatikan dalam ayat 5-6 Habakuk ini, dan sadari bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Dan Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Apa yang diceritakan Habakuk ketika dia melihat kejahatan yang tidak bisa dijelaskan, menindas orang yang saleh. Ketika dia mengamati masyarakatnya, yang bisa dia lakukan hanyalah geleng-geleng kepala dan dengan ketidakpercayaan dan gumam. Saya hanya tidak mengerti bagaimana Tuhan bisa membiarkan ini terjadi. Menanggapi kebingungannya, Tuhan mengingatkan Habakuk bahwa dia tidak pernah tidur. Dia sadar akan apa yang terjadi di dunia dan akan membela mereka yang benar. Karena Tuhan tidak pernah tidur, manusia tidak bisa lepas dari murka Allah yang menghadang ketidaktaatan. Jadi ini haruslah menjadi perhatian kita. Karena apa? Yehuda waktu itu tidak percaya bahwa ketidaktaatan mereka akan dihukum. Para nabi Allah berbicara tentang hukuman ini. Tapi Yehuda mencemooh gagasan bahwa bangsa Allah akan ditaklukkan. Makanya waktu itu Yeremia mengatakan ini di pasal 5 ayat 12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Itu karena dia merasa orang pilihan. Yehuda itu. Yehuda dibutakan oleh dosa. Dan ini menyebabkan pemberontakan mereka lebih lanjut melawan Tuhan. Sampai penghancur itu datang. Sikap Yehuda terhadap hukuman ilahi adalah hal biasa. Ini terlihat pada zaman Nuh.
Matius 24 ayat 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tidak ada yang tahu bencana itu muncul sampai itu terjadi. Dan akan menjadi nyata sampai Kristus datang kembali nanti. Itu juga begitu. Nah, makanya di 2 Petrus 3 ayat 1-10 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis padamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Coba lihat, meringatkan apa yang ditulis oleh nabi-nabi dahulu dan juga oleh rasul-rasul. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang nyenyak. Saat kita menyadari tragedi ketidaktaatan Yehuda, mari kita putuskan untuk mendengarkan firman Tuhan dan tunduk kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah tidur. Kedaulatan ilahi adalah prinsip yang adil, yang dengannya semua orang itu harus hidup. Semua orang. Tuhan adalah penguasa alam semesta yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang berada di luar hukumnya. Meskipun Tuhan dikenal sebagai Tuhan Yehuda, Dia bukan hanya Tuhan Yehuda. Dia juga Tuhan Babilonia. Dia juga Tuhan kita. Dan Dia akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan kita masing-masing. Semua harus menjawab keadilan ilahinya. Makanya di Kisah 17:26-31 dikatakan, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.
kedaulatan universal. Allah juga meyakinkan orang-orang kudus bahwa pelecehan jahat mereka akan dijawab. Orang Kristen bisa menemukan kebaikan dalam segala keadaan karena mereka mentaati Tuhan. Gitu. Seperti yang dikatakan Roma 28 yang mengingatkan kita tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena Tuhan tidak pernah tidur, tidak ada yang bisa menggagalkan kehendak Tuhan. Ingat pernyataan percaya bahwa Tuhan semesta alam sudah merencanakan, dan siapa yang bisa menggagalkannya, yang tadi dikatakan di Yesaya 14 ayat 27. Ini seharusnya menghibur orang Kristen. Karena itu saling menasehati dan saling membangun seperti yang biasa kita lakukan dalam segala hal, seperti dikatakan Tesalonika itu. Kita perlu bersyukur karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sekalian dalam Kristus Yesus. Atau Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat 18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena Tuhan tidak pernah tidur, orang Kristen bisa mengetahui bahwa meskipun kejahatan nampaknya mengalahkan kebaikan, atau apapun yang terjadi, keadaan-keadaan itu sedang digunakan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan ilahi. Bahkan kekejaman Babilonia, juga Asyur, digunakan Tuhan oleh memenuhi tujuannya. Pemerintahan yang jahat mungkin nampak lolos dengan pembunuhan, tapi mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan jahat mereka adalah benih kehancuran mereka sendiri. Sedangkan bagi orang yang benar, itu akan menjadi upah di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan nantinya. Kita akan ingat pengorbanan Kristus itu yang sudah menebus kita dari hal-hal yang jahat itu. Kita sekarang ada di dalam perlindungan Dia, ada penyertaan Dia yang sudah Dia janjikan bahwa Dia akan menyertai setiap orang itu yang percaya sampai kesudahan zaman. Kita tidak tahu kapan akhir zaman yang benar-benar Tuhan datang itu. Maka kita harus yakin Tuhan senantiasa memelihara kita dan menjaga kita, di mana kita harus tetap setia kepada Dia.